Pergi sana. Ting Ting. Aku benar-benar ingin membantu, lihatlah. Kota kita ini kota wisata. Sekarang lagi musim puncak wisata. Om dan Tante datang dari jauh. Tidak mungkin pulang dengan tangan kosong kan? Punya supir khusus. Akan jauh lebih nyaman dan... Lihat. Tidak mungkin biarkan Om dan Tante naik bus bareng kamu. Benar kan tidak baik jadi begini? Kamu jelaskan hubungan kita dari awal ke mereka. Jadi Om dan Tante tidak akan salah paham. Benar juga. Biarkan orang tuaku naik bus sepertinya memang tidak baik. Kalau begitu aku yang bayar. Kamu bilang apa, mana mungkin kamu yang bayar? Kalau begitu aku pesan taksi sendiri saja. Baiklah, biar kamu yang bayar. Lumayan. Tapi kamu jangan sampai bikin mereka salah paham. Salah paham apa? Bilang kita ini pacaran. Sudahlah, kamu jangan ikut saja. Baiklah, aku mengerti. Ini lumayan. Ambil kacamata kamu. Pura-pura apa lagi? Gao Xiang. Kamu datang dari mana? Tidak lama baru saja ke rumah Tante Cheng. Aku lihat Om sudah tidur, jadi tunggu kamu di sini. Kenapa kamu datang sendiri di mana Ting Ting? Aku kesal sama dia, suruh dia jangan ikut. Ada apa? Katakan. Jangan pura-pura dengan sifat kamu itu. Berani suruh Ting Ting jangan ikut, pasti sudah diatur. Katakan kenapa Ting Ting tidak datang. Kamu ini bertengkar kenapa? Kebetulan kamu yang menilai, aku hanya bilang 2 kata ke dia. Aku suruh dia jangan dekat-dekat Yao Xichao. Hasilnya dia marah besar, bahkan bar juga tidak datang. Menurut kamu aku salah? Yao Xichao itu jelas-jelas tidak punya niat baik. Kenapa dia bisa begitu cuek? Gao Xiang, bukan aku yang bilang. Kamu pikir bertengkar karena Yao Xichao itu layak, bukan? Tahukah kamu hubungan kita? Dia sampai sekarang belum memberitahu orang tuanya. Apa menurutmu dia tidak ingin menikah denganku? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Apakah aku begitu tidak layak? Jadi kamu memilih untuk menyerah. Dia tidak menemuimu, kamu pun tidak menemuinya. Lalu apa yang harus kulakukan? Kita semua tahu bagaimana Ting Ting itu. Dia pasti punya alasan untuk tidak memberitahumu. Kenapa tidak berkomunikasi dengan baik saja? Kenapa harus bertengkar? Lagi pula coba lihat dari sudut pandang lain. Dia tidak memberitahu orang tuanya tentang hubungan kalian. Itu artinya dia merasa orang tuanya sulit menerimamu. Meski begitu dia tetap bersamamu. Itu artinya apa? Artinya dia mencintaimu. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Sudah mengertikan, sekarang pergi minta maaf. Hebat juga. Memang kamu selalu bisa mencari alasan untuk para wanita. Tidak heran kamu jago dalam hal mengejar cinta. Pergi sana. Ya, orang tuaku datang mengunjungiku selama 2 hari. Lalu mereka akan pulang. Orang tuaku selalu menganggapku seperti anak kecil. Mereka selalu ingin datang melihatku. Mereka selalu merasa aku seperti anak kecil yang tidak bisa merawat diri. Sebenarnya aku bisa melakukan semuanya, aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa mencuci pakaian dan memasak, tidak ada masalah. Oke, aku akan membantumu. Apa Gao Xiang, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang akan kalian lakukan? Kemarilah. Kemarilah. Siapa dia? Pacar Ting Ting. Kemarilah pacar. Kapan Ting Ting punya pacar Yao Xichao? Apa Yao Xichao? Kalau hari ini aku tidak menghajar wajahmu, aku akan ganti nama keluarga. Nak, bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Minggirlah. Ayah? Ayah akan menghajar si brengsek ini. Ayah, siapa yang brengsek? Siapa tidak ada urusan denganmu, minggirlah.
Nanti kalau kalian terluka, aku tidak peduli. Gao Xiang, apa yang kamu katakan mereka adalah orang tuaku? Ibu. Orang tuamu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu terus kamu dorong saja. Ayah ibu kita pergi, jangan pedulikan dia. Paman Bibi Ting Ting. Ting apa Ting? Gao Xiang, kita hancur. Masuk. Xizong, anggaran lelang untuk lahan Jin Malik sudah dicairkan. Hanya saja jumlahnya ada perbedaan. Apa yang dimaksud dengan ada perbedaan? Jelas-jelas dipotong setengah. Jinma Lake ini adalah lahan langka di timur kota. Banyak mata yang memperhatikan. Aku susah payah merebut lahan ini. Mereka hanya memberikan sedikit uang ini, sedikit uang. Tidak akan bertahan sampai lelang ketiga. Xizong, aku tahu pasti ada masalah dengan anggaran. Tapi aku hanya seorang sekretaris. Anda marah ke aku juga tidak ada gunanya. Maaf. Aku belakangan ini emosi kurang baik. Tapi sesuai dengan peraturan perusahaan, dana proyek ini seharusnya dikeluarkan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Investasi. Anggaran kali ini dipotong banyak sekali. Apa Zhang Zong lagi bilang apa di bagian keuangan? Si Dong kan sudah bilang, proyek ini tidak boleh ada hambatan. Orang yang berhubungan dengan kamu bilang apa? Xizong, kali ini Anda salah tebak. Departemen Keuangan tidak ada hambatan. Yang memotong anggaran adalah Departemen Investasi. Departemen Investasi. Tidak mungkin. Departemen Investasi langsung dikelola oleh Si Dong. Dia tidak ada di perusahaan, bagaimana mungkin? Aku juga baru tahu. Departemen Investasi sudah diambil alih oleh Zhang Zong. Sepertinya, seluruh perusahaan hanya kita yang terakhir tahu. Kamu bilang apa, ulangi lagi? Sekarang Departemen Investasi diambil alih oleh Zhang Zong. Keuangan dia kuasai, investasi juga dia ambil alih. Bukan berarti seluruh perusahaan miliknya tidak mungkin. Tapi tidak ada tapi. Pasti ada masalah di sini. Aku akan menyelidiki sampai jelas. Xizong. Zhang Zong. Masuk tanpa ketuk pintu. Bagaimana dengan Departemen Investasi Zhang Zong? Perhatikan sikapmu, silakan keluar. Tentu saya akan keluar, tapi tolong jelaskan dulu. Kamu ingin tahu tentang Departemen Investasi? Saya bisa memberitahumu. Sekarang Departemen Investasi juga saya yang bertanggung jawab. Ada masalah? Tentu ada masalah, kamu sudah mengurus keuangan. Dengan apa kamu pegang Departemen Investasi? Tanpa persetujuan Si Dong, semua keputusan Departemen Investasi harus melalui rapat Dewan Direksi. Bagaimana jika itu perintah Si Dong? Tidak mungkin. Ini surat penunjukan yang ditandatangani langsung oleh Si Dong. Lihat sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kamu tahu sendiri kondisi kesehatan Si Dong sekarang. Tidak bisa mengelola perusahaan. Dia menganggap kalian masih muda. Jadi terpaksa menunjuk saya ibu tiri yang malang ini. Pasti ada masalah di sini. Ada masalah, tanya saja ke Si Dong.
Si Jianyu, kamu harus menempatkan posisimu dengan benar. Baik. Sekarang saya tidak akan membahas masalah ini denganmu. Kalau begitu bagaimana dengan tanah Jinma Lake? Itu sumber daya yang langka. Jika Ding Feng bisa mendapatkan tanah itu, akan sangat membantu kinerja kita. Tapi anggaran yang diberikan perusahaan kepada saya sekarang, saya tidak bisa mendapatkan tanah itu. Apakah Ding Feng hanya akan ikut lari? Tanah berharga. Kalau begitu coba jelaskan, apakah di sekitarnya ada stasiun kereta bawah tanah? Atau ada kompleks perbelanjaan? Apakah pemerintah sudah menetapkan area itu? Tanah seperti itu bisa dapat ya dapat. Tidak bisa ya sudah. Lagian tanah itu tidak seharga itu. Jadi perusahaan kita tidak akan melakukan investasi lagi padanya. Ini adalah pendapat terakhir dari Departemen Investasi kami untukmu. Sang Zong, dari semua tanah yang keluar sekarang, Jinma Lake adalah tanah yang paling potensial. Strategi perusahaan saat ini adalah menyimpan lebih banyak tanah potensial seperti ini. Harap perusahaan bisa go public segera. Beberapa tahun pertama pasti akan ada hasil yang mencolok. Tindakanmu sekarang benar-benar melanggar strategi perusahaan. Kamu harus tahu ini, bukan saya si Jianyu yang menentukan. Ini adalah keputusan langsung dari Direktur Si. Jangan pakai Direktur Si untuk menekan saya. Saya juga memikirkan Ding Feng si Jianyu. Apakah kamu terobsesi dengan perebutan nama dan keuntungan? Sampai pusing atau? Karena proyek Tiandu sukses, kamu jadi tidak mengenali dirimu sendiri. Kamu pakai go public untuk menekan saya. Masih jauh, kamu masih terlalu hijau. Saya pasti akan menanyakan sampai jelas. Kalau kamu peduli bahwa orang itu adalah ayahmu, sebaiknya kamu sembunyikan ekor rubahmu. Jangan terlalu cepat menunjukkannya. Manajer Sang. Masuklah. Keke, Pamanku, bagaimana kabar kesehatanmu belakangan ini? kamu tidak perlu datang. Kamu sibuk tidak perlu selalu mengunjungi saya. Apakah kamu tidak ingin saya datang mengunjungimu? Kalau begitu lain kali saya, tidak akan datang. Apa maksudmu? Kamu datang mengunjungi saya sudah merasa lebih baik setengahnya. Paman takut kamu sibuk mengganggu pekerjaanmu. Pamanku, kalau lain kali kamu masih bersikap seperti ini, saya pasti akan marah. Kamu adalah senior yang paling saya hormati. Saya malah merasa waktu saya mengunjungimu masih kurang. Bagaimana dengan Ku Heng? Dia takut saya tidak terbiasa dengan makanan rumah sakit. Pulang untuk memasak untuk saya. Saya akan telepon dia minta dia masak lebih banyak. Kamu makan di sini saja. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sudah makan. Dia belakangan ini baik-baik saja. Bisa bagaimana lagi? Masih setiap hari di rumah sakit menemani orang tua seperti saya. Keke. Ku Heng juga tidak keluar negeri lagi. Apakah kamu membutuhkannya kembali? Talenta seperti Ku Heng. Tentu setiap perusahaan membutuhkannya. Baguslah, biarkan dia kembali. Tahukah kamu, anak ini malah bilang kepada saya, dia akan menggantikan kedai teh saya. Ini bukan berarti merebut pekerjaan saya. Menurut saya, masih lebih baik dia berkembang di perusahaanmu. Kenapa? Kamu tidak setuju? Bagaimana mungkin saya tidak setuju? Tapi bagaimana saya harus memberitahunya? Apakah saya harus memintanya? Ya, itu benar. Paman, saya sudah menangis dan memohon.
Tapi dia tetap tidak mau tinggal. Saya ingin menjaga sedikit harga diri saya. Jika dia mau kembali, saya akan terus menunggunya. Tapi saya tidak akan memohon lagi. Anak saya yang tidak beruntung. Dia yang salah. Dia yang membuatmu sedih. Paman tahu kamu sedih. Keke. Paman minta maaf atas nama Kuheng. Paman, apa yang kamu bicarakan? Ini bukan masalahmu. Bukan juga masalahnya. Ini saya. Semua ini adalah masalah saya. Tapi sekarang saya sudah mengerti. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Entah mengejar atau menunggu. Karena saya tidak bisa mengejar. Saya hanya bisa menunggu. Entah menunggunya kembali atau menunggunya pergi untuk selamanya. Tapi saya masih muda, saya bisa menunggu. Kamu pikir anak itu sudah gila? Meninggalkan gadis yang begitu baik. Ayah saya sudah siapkan. Keke. Paman, saya ada urusan, saya pergi dulu. Duduklah sebentar lagi. Tidak perlu, lain kali saya akan datang lagi. Keke. Saya akan mengantarmu. Kamu, Wanita pertama kamu duluan. barusan, pamanku bilang pengen kamu balik ke Dijia. Menurutmu gimana? Aku belum kepikiran banyak, yang penting sekarang, yaitu ngurusin kesehatan ayahku. Semoga dia cepat sembuh. Iya. Sekarang kesehatan pamanku yang paling penting. Tadi kamu mau ngomong apa? Gak ada. Oh iya. Gimana proyek di Yuhuatan? Aku ingat tanah di sana agak gembur. Susah dibangun, sekarang lancar gak? Kalau kamu masih peduli sama proyek perusahaan, kamu bisa. Bukan. Aku bukan khawatir sama proyeknya. Kamu nanya itu karena gak ada topik lainnya. Jadi nanya itu. Keke. Walau aku udah keluar dari Dijia, tapi kita tetap teman baik. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cari aku kapan aja sebagai teman. Aku siap bantu kamu. Gak usah. Aku udah nemu asisten yang kompeten. Selain bikin aku sedih dan kecewa, dia bisa ngelakuin apa yang kamu bisa. Ya udah. Aku khawatir kamu capek sendirian. Oke. Aku antar kamu sampai sini aja, hati-hati di jalan ya. Keke. Boleh tahu nggak orang yang bantu kamu itu? Kamu dapat dari mana? Orangnya kamu kenal, yaitu Han Kiming. Dia sekarang asisten khususku. Kalau ada kesempatan kalian bisa makan bareng. Katanya dulu ada salah paham, semoga bisa beres. Keke. Sebagai teman aku mau ngasih tahu kamu. Han Kiming itu orangnya licik, kamu harus hati-hati. Licik. Aku kok gak ngerasa.
Dulu kamu karena Cheng Lingyun. Kamu turunin dia dari posisi perwakilan di Jia. Dia di depanku gak pernah ngomong buruk tentang kamu. Kamu ngomong gitu di belakang dia. Menurutmu itu baik? Bukan aku yang ingin bicara denganmu tentang dia. Aku tidak ingin mendengarnya. Aku melihat orang dengan mataku bukan dengan telingaku. Aku tanya kamu bukankah karena hubungannya dengan Cheng Lingyun? Itu yang membuat kamu punya pendapat buruk tentang dia. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Tidak perlu ingatanmu. Jika kamu masih wakil presiden eksekutif di Jia sekarang, aku akan mendengarkanmu dalam hal apapun. Tapi sekarang kamu bukan lagi. Jadi tolong, jangan lagi merendahkan karyawanku. Gu Heng, aku tentu tahu seperti apa Han Qiming itu. Jika kamu peduli padaku, kembalilah. Maaf, anggap saja aku terlalu banyak bicara. Aku akan mengantarmu. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Maaf. Aku memang pernah berpikir untuk kembali ke Dijia. Kembali ke sisimu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Bagaimana aku menyakitimu dulu. Dan aku pergi dengan begitu tegas. Sekarang meskipun karena ayah aku tidak pergi ke luar negeri. Tapi aku pikir jika aku kembali ke Dijia, tentu akan ada banyak omongan. Dan pandangan yang meragukan. Dan akan disalahartikan bahwa kamu yang memintaku kembali. Jadi aku benar-benar tidak bisa kembali. Halo, Gao Siang. Baik. Sampai nanti malam. Kamu di sana, kemarilah. Apa? Cium aku. Kenapa? Kamu cium aku akan memberitahumu. Ayo duduklah. Qianru, aku katakan padamu mulai hari ini. Kamu harus lebih lembut padaku. Lebih perhatian, kamu tahu. Aku Han Qiming sekarang sudah berbeda. Kamu menang lotre ya? Tidak seperti itu. Lihat saja, kamu terlihat sangat bangga. Apakah ada wanita kaya yang mau menjagamu? Bicara apa sih? Dengar baik-baik ya, aku umumkan. Aku Han Qiming mulai hari ini adalah asisten khusus ketua grup di Jia. Memiliki cita-cita itu bagus. Tapi kalau terlalu muluk dan tidak tahu diri, dan terus berhayal siang bolong, itu benar-benar lucu. Lihat. Tertulis jelas hitam di atas putih. Asisten khusus ketua grup di Jia. Lihat. Benar-benar. Kamu benar-benar naik beberapa tingkat. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tiba-tiba jadi asisten khusus? Apakah kamu menggunakan tipu muslihat lagi? Kasih. Tidak ada tipu muslihat, aku beritahu kamu. Ini adalah pengakuan perusahaan terhadapku. Juga Youdong, yang mengapresiasi diriku Han Qiming secara pribadi. Dan ini memang seharusnya aku dapatkan. Omong-omong, asisten kecil seperti ini tidak akan bisa memenuhi ambisi besar Han Qiming.
Kalau benar-benar bisa mendekati Youdong, itu benar-benar melesat ke langit. Han Qiming, kamu baru saja bilang apa? Aku cuma bicara sembarangan, bercanda, jangan serius. Aku mau mandi. Berhenti. Bicara sembarangan. Mungkin itu yang sebenarnya kamu pikirkan. Yo Keke itu siapa? Aku tidak tahu kamu pakai cara apa untuk jadi asistennya. Aku beritahu kamu Yo Keke tidak seperti aku. Mata buta suka sama anjing sepertimu. Kamu gila ya, kamu lagi ya? Aku sudah bilang cuma bicara sembarangan, sebuah asumsi. Harus sampai marah besar gini. Kenapa aku tidak boleh marah, Han Qiming? Kamu makan dari aku. Baju yang kamu pakai aku yang beli, bahkan masuk grup DJ. Aku yang minta ayahku atur untukmu. Baiklah. Kamu sekarang mau buang aku buat naik pangkat ya? Aku kasih tahu Yo Keke nggak sebodoh aku. Naksir barang kacangan kayak kamu nggak pantas. Kamu mukul aku lagi. Kamu pantas dipukul, omonganmu kayak kentut. Aku cuma nanya. Gimana Han Qiming nggak pantas sama Yo Keke? Aku kasih tahu Guqianru, aku udah muak, aku udah nggak tahan. Kamu setiap hari teriak-teriak sama aku. Kamu dengar baik-baik Guqianru. Mengingat kebaikanmu dulu sama aku. Hari ini aku nggak bakal tuntut. Tapi kamu ingat. Ke depan kalau ngomong sama aku sopan dan hati-hati. Ke depan jabatanku bakal semakin tinggi. Ke depan apapun tentang aku kamu jangan ikut campur. Jangan sok ngatur-ngatur, nanti aku buang kamu. Kamu minggir sana. Ini rumahku, yang minggir kamu minggir. Oke, ini rumahmu. Ini rumahmu, kamu sendiri aja di sini, aku minggir. Aku minggir deh. Siapa nih Yize datang? Aku ada omongan, ayo ngomong. Ada apa Yize? Tiket pesawat udah aku pesen, bisa langsung berangkat, ayo. Tiket apa? Tiket ke Jerman, Aikesa. Aku udah ngobrol sama temanku di Jerman. Dia udah ngatur buat kamu masuk rumah sakit ini. Kamu bisa langsung berobat. Bagus banget, aku siap-siap dulu. Tunggu dulu, kok cepet banget. Ya harus cepet, kamu nggak tahu. Rumah sakit ini di Jerman harus reservasi. Untung ada Yize. Sekarang kamu ke sana bisa langsung berobat. Bagus dong, kita harus cepat-cepat pergi. Setiap menit itu harapan. Iya, omongan tante bener banget. Aku udah tanya soal kondisi kamu. Sebenarnya tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Tapi kalau kamu ragu-ragu nggak bisa dibilang. Lihat kan, kita harus cepat-cepat pergi. Lihat sekarang Yize udah kerja di Jue. Kamu masih khawatir apa? Sekarang kondisi Juye nggak terlalu bagus, aku harus tetap di sana. Bantuin dia ngurus-ngurus. Nggak bakal lama, kamu nggak usah buru-buru. Yize, kamu coba nasihati dia. Aku bilang ayah kamu tidak percaya sama aku ya. Masih mau bantu aku dari belakang. Aku yakin bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kamu tidak mengerti. Aku tahu kamu punya sedikit nama di industri ini. Tapi Juye, merek yang sudah ikut aku selama puluhan tahun. Para manajer menengah itu, semuanya orang-orang pintar. Aku menempatkanmu di posisi presiden direktur. Aku khawatir orang-orang di bawahmu akan berpura-pura setia padamu. Jadi kamu khawatir mereka tidak percaya padaku? Tidak apa-apa. Aku akan tunjukkan kemampuan saya pada mereka. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan baik dan mereka pasti akan percaya padaku. Lagi pula, kenapa kamu tidak berpikir? Aku mewarisi kemampuan kuatmu. Anak macan tidak akan menjadi anak kucing. Lihat saja proyek Tandu. Yize sudah menjadi elit di industri ini. Aku bilang sebentar lagi. Dia akan melampaui kemampuanmu.
Tentu saja aku tahu anakku lebih hebat dariku. Tapi, dengan prestasimu yang lalu, di grup Juye kita, para manajer menengah masih bisa kamu tipu. Tapi para wakil presiden direktur tidak akan menganggapmu. Yize, kita masih sangat muda. Usia mereka berapa? Perusahaan ini milikmu. Anakmu yang akan menggantikan. Apa komentar mereka? Bibi Juye memang milik ayah. Sejujurnya, ada bayang-bayang perusahaan lain di belakangnya. Sejak aku masuk universitas, aku sudah memutuskan hubungan dengan Juye, jadi mereka tidak percaya padaku. Itu bisa dimengerti. Tapi ayah percayalah padaku sekali ini. Sekarang aku punya beberapa proyek. Asal aku bisa menyelesaikannya dengan baik, mereka pasti akan percaya padaku. Proyek-proyek apa? Itu rahasia bisnis. Tidak bisa diberitahu. Kamu sangat yakin? 90% yakin. Sisanya. Sangat yakin. Anak ini lebih sombong dariku. Kalian berdua benar-benar pasangan ayah dan anak yang sombong. Bahkan sikap yang meremehkan itu. Sama persis. Katakan padaku bagaimana aku bisa melihat kalian berdua yang sombong ini. Aku malah merasa sangat bahagia. Itu karena kita semua adalah satu keluarga. Ayah. Katakan benarkan. Sudah saatnya memberi Ibu Huirong sebuah status. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, juga tidak perlu khawatir tentang ibu. Kami pasti akan setuju. Yize, Bibi terima kasih atas semuanya selama ini. Ayah. Keluarga Fu juga membutuhkan seorang nyonya rumah. Apa pendapatmu? Ayah. Huirong ini pergi ke Jerman kali ini. Kamu tidak perlu ikut. tentu saja aku akan pergi. Kamu bilang begitu, aku benar-benar marah. Yize, niat baikmu aku hargai. Sudah bertahun-tahun aku melewatinya. Sebenarnya aku tidak peduli tentang ini. Kalian ngobrol saja, aku mau belanja. Bibi. Ini. Su Huirong, apa yang sebenarnya membuatmu sedih? Sejak awal kamu sudah tahu. Kamu sama sekali tidak pernah bermaksud untuk menduduki posisi itu. Semuanya adalah keinginanmu sendiri. Apalagi yang membuatmu sedih? Kalau sudah bodoh selama bertahun-tahun, ya terus saja bodoh. Orang bodoh ada rezekinya sendiri. Dibilang bodoh ya bodoh. Kunci mobil saja tidak dibawa. Ayah. Apa sebenarnya yang terjadi? Anakku. Apa kamu merasa ayah terlalu kejam terhadap Bibi Huirong? Ayah. Selama ini aku tidak ada di sampingmu. Semua bergantung pada Bibi Huirong yang merawatmu. Dia telah mengorbankan masa mudanya untukmu. Jadi kamu. Aku tahu dia sudah memberikan banyak untukku. Seumur hidupku tidak akan bisa membalasnya. Anak, kalau dulu kamu punya sikap seperti ini, aku pasti akan menikahinya dengan meriah.
Tapi sekarang tidak bisa. Sekarang kenapa tidak bisa? Aku sakit. Kalau kali ini aku bisa melewatinya, aku masih bisa menemaninya 20 tahun lagi. 20 tahun. Aku akan langsung menikahinya tanpa ragu. Tapi sekarang aku tidak bisa memberinya janji ini. Janji ini akan mengikatnya seumur hidup, kamu tahu. Ini bukan janji atau status. Tapi beban, kamu mengerti. Mengerti. Anak ayah minta satu hal. Jangan bilang minta, katakan saja padaku. Bukannya kamu bilang institusi di Jerman bagus. Apakah itu bisa menjamin aku sembuh 100%? Ini. Anak, kalau kali ini aku tidak bisa melewatinya, kamu harus janji padaku. Jaga baik-baik Tante Huirong. Kalau kali ini aku pergi, kamu tidak akan punya ayah dan ibu lagi. Anggap saja Tante Huirong sebagai ibumu. Bagaimanapun aku akan selalu merawat kalian dengan baik. Tianlin. Jangan menangis, jangan menangis. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak pernah menjadi beban bagiku. Kamu memberiku kebahagiaan. Kebahagiaan. Aku ingin kamu baik-baik saja. Aku ingin kamu menemaniku 20 tahun lagi. Baik, tenanglah Huirong. Kalau kali ini aku sembuh, aku pasti akan menikahimu. Menjadikanmu istriku Fu Tai Tai. Pasti akan baik-baik saja. Melihat ayah dan Tante Huirong begitu bahagia, aku yakin ayah pasti akan baik-baik saja. Tapi kebahagiaan untukku, kapan akan datang? Hei Lingyun. Tidak ada, hanya ingin bertemu denganmu. Bolehkah kita makan bersama? Baik. Sampai nanti. Ada apa, kamu ada yang mengganggu pikiranmu? Masalah Zhang Lili lagi. Sekarang departemen investasi juga di tangannya. Dia sepertinya menguasai keuangan Dingfeng. Mungkin ke depannya, hari-hariku di Dingfeng semakin sulit. Tidak mungkin. Ayahmu tidak mungkin begitu percaya pada Zhang Lili sampai menyerahkan seluruh kendali keuangan padanya. Aku juga berpikir begitu. Jadi malam ini, aku ingin bertanya dengan jelas. Tapi apapun yang terjadi, Zhang Lili harus ditarik dari departemen investasi. Tapi hal ini mengingatkanku, departemen investasi selalu dikelola oleh ayahku. Sekarang dia mundur. Meskipun aku mengelola departemen properti,
Tapi aku selalu merasa, itu tidak akan jatuh ke tanganku. Jika nanti, ayahku menyerahkannya pada senior lain, maka pengaruh Sang Lili akan jauh lebih besar dariku. Xiaolan, adakah cara untuk membantuku keluar dari situasi ini? Ling Yun, bukankah kamu selalu ingin Ling Yun masuk ke Huirong? Bagaimana jika Ling Yun masuk ke Departemen Investasi? Pastinya posisinya tidak rendah. Mungkin ayahmu akan menyerahkan semuanya padanya.